Oke, kawan-kawan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, gue balik lagi di channel YouTube ini ya. Oke, untuk kesempatan kali ini, gue ingin sedikit ngebahas ini ada berita terbaru yang menurut gue sangat menghebohkan juga nih ya. Karena dimuat juga beritanya di beberapa media mainstream ya. Ini terkait dengan penetapan tersangka dari Nadiem Makarim ya, mantan Menteri Pendidikan kemarin yang dipakai oleh Mukidi ya pada periode kedua gitu ya. Jadi Nadiem Makarim ini resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak KPK ya dalam dugaan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook ya dengan jumlah yang sangat fantastis mencapai triliunan. Ini korupsinya benar-benar parah ini ya, sampai triliunan loh korupsinya loh. Ini sebenarnya udah apa namanya nggak bisa dibiarkan dengan apa namanya treatment ya istilahnya ya kayak penjara gitu kayaknya udah nggak bisa sebenarnya treatmentnya ya. Ini harusnya lebih berat lagi dibandingkan penjara ini ya karena hukumannya gitu ya. Karena korupsinya sudah mencapai triliunan loh. Ini luar biasa ini ya. Jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi pintu masuk sebenarnya bagi KPK untuk mengusut berbagai macam kasus-kasus besar, kasus korupsi kelas kakap yang selama ini tertutupi di rezim Mukidi kemarin selama 10 tahun menjadi penguasa. Mudah-mudahan gitu ya harapannya ya. Jadi nanti kasus korupsi kuota dana haji juga yang istilahnya di sini menyasar ya si Yakut Gentong Air itu ya mantan Menteri Agama itu nanti bisa juga nanti ditetapkan menjadi tersangka juga karena pihak penyidik KPK sendiri sudah mengantongi katanya beberapa barang bukti yang sangat kuat ya atas keterlibatan dari Yakut Gentong Air ini selaku mantan Menteri Agama dalam dugaan kasus korupsi kuota dana haji kemarin ya. Mudah-mudahan nanti si Yakut Gentong Air ini dengan segera ya menyusul si siapa namanya Nadiem Makarim ini menjadi tersangka mudah-mudahan ya. Karena ini kalau menurut gua memang ya orang-orang yang menjadi bawahannya Mukidi ini sudah menjadi gambaran ya betapa bobroknya, betapa rusaknya rezim Mukidi kemarin selama 10 tahun menjadi penguasa. Ini sangat bobrok sekali ya. Makanya kalau misalkan apa namanya KPK punya keberanian ya untuk terus gitu ya mengungkap berbagai macam kasus korupsi kelas kakap di rezim Mukidi kemarin selama 10 tahun, rakyat pasti mendukung ya. Kita semua ini rakyat pasti mendukung KPK. Nah, sekarang yang menjadi apa namanya masih menjadi pertanyaan publik juga ya sebenarnya ya kepada KPK ya. Kalau Nadiem Makarim bisa dinaikkan sebagai tersangka kan barang buktinya sudah jelas ada bisa dikantongi. Kemudian si Yakut Gentong Air Pekok ini ya ini bisa juga nanti menyusul Nadiem Makarim menjadi tersangka. Berarti kan kasus-kasus korupsi kelas kakap di rezim Mukidi kemarin sudah bisa terungkap satu persatu ya. Nah, kita berharapnya sebenarnya KPK ini lebih progresif lagi. KPK ini lebih berani sebenarnya dalam pengungkapan kasus korupsi kelas kakap. Apa itu? Misalkan kasus korupsi, dugaan apa? Izin tambang. Contohnya kayak kemarin ya, mantunya Mukidi yang bernama Bobby itu, ya itu kan sebenarnya sudah disebut namanya di pengadilan oleh pihak terdakwa. Itu kasus korupsi Blok Medan itu bisa sebenarnya ditelusuri ya terkait dengan apa namanya dugaan kasus korupsinya di Blok Medan itu. Kemudian kasus korupsi dugaan kasus korupsi gratifikasi yang diterima oleh si Beler dan Gesang Pangarep ya yang kemarin sudah dilaporkan oleh Ubedillah Badrun pada tahun 2022. Itu si Beler dan Gesang Pangarep itu diduga menerima gratifikasi dari seorang pengusaha dalam apa namanya bentuk modal usaha joint venture ya. Waktu si Beler dan Gesang Pangarep kemarin membuat sebuah usaha yang bernama Martabak Markobar dan Pisang Goreng ya, usahanya namanya Sang Pisang. Itu diduga menerima aliran dana gratifikasi dari seorang pengusaha dengan jumlah fantastis mencapai ratusan miliar. Itu sudah dilaporkan oleh Ubedillah Badrun pada tahun 2022 ya. Itu sebenarnya bisa ditelusuri juga ya. Laporan dari Ubedillah Badrun itu menyangkut dugaan penerimaan gratifikasi dari anaknya Mukidi gitu kan. Ini sebenarnya kunci sebenarnya untuk apa? Masuk sebenarnya untuk membongkar berbagai macam kebobrokan Mukidi selaku penguasa kemarin gitu ya. Ini menurut gua menjadi apa namanya semacam yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat lah ya. KPK ini kalau bisa mengungkap berbagai macam kasus korupsi yang lebih mantep lagi, lebih kelas kakap lagi gitu kan, bisa dibongkar gitu ya. Terutama terkait dengan anak mantu keluarganya Mukidi, bahkan Mukidinya sendiri gitu ya. Karena Mukidi sendiri juga sudah dilaporkan sebenarnya ke KPK kemarin oleh aliansi masyarakat dari Abraham Samad ya, kemudian Said Didu ya, Roy Suryo juga kemarin sudah melaporkan Mukidi secara pribadi ke KPK juga terkait dugaan kasus korupsinya ya. Yang di situ memang menyangkut ada namanya kebijakan PSN ya, macam-macam lah ya. Itu sebenarnya bisa ya KPK menelusuri, mentres gitu ya. Laporan-laporan dari Dumas yang sudah masuk gitu ya terkait dengan dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh Mukidi, mantunya dan anak-anaknya dan keluarganya.
Sekarang makanya masyarakat masih terus menunggu sebenarnya keberanian KPK juga bisa mengungkap kasus-kasus korupsi kelas kakap lainnya gitu ya. Terkait dengan kroni-kroninya Mukidi gitu ya. Kan banyak sekali kroni-kroninya Mukidi itu memang yang masih bercokol di pemerintahan Pak Prabowo ya. Mudah-mudahan nanti bisa diungkap oleh KPK karena KPK itu kan istilahnya menjadi apa semacam representasi dari masyarakat yang menginginkan supaya bangsa ini itu bersih dari yang namanya korupsi, ya kan. Jadi KPK ini nggak perlu takut dengan yang namanya kekuasaan gitu kan. Jadi KPK ini bekerja itu pasti mendapatkan support dukungan penuh dari masyarakat gitu kan. Jadi harapannya nggak cuma apa namanya kasus dari Nadiem Makarim doang ya, atau kasusnya Gentong Air, Yakut ini yang bisa terbongkar gitu ya. Nanti kasus-kasus korupsi kelas kakap lainnya gitu ya bisa dibongkar, terutama yang kemarin disembunyikan ya oleh Mukidi selama menjadi penguasa 10 tahun kemarin. Mudah-mudahan nanti bisa terbongkar dengan sendirinya. Kalau KPK terus mempertahankan ya kinerjanya yang bagus seperti ini sekarang gitu. Jadi jangan sampai KPK istilahnya ya hanya berhenti di sini saja gitu ya. Pada kasus apa namanya korupsinya pengadaan laptop ya, kasus korupsinya kuota dan haji nggak cuma di sini karena dugaan-dugaan korupsi yang sudah dilaporkan ke KPK yang termasuk kelas kakap itu sudah banyak sebenarnya di Dumas. Jadi KPK ini kita masih menunggu gitu ya, sebenarnya punya keberanian nggak untuk mengusut dugaan kasus korupsi ya, anak mantunya Mukidi dan Mukidinya sendiri dan kroni-kroninya Mukidi yang saat ini masih berada di kabinetnya Pak Prabowo begitu.